tindak pidana kejahatan eh, tidak akan hilang apabila kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan wawancara eksklusif di Tribun Lampung. Seperti biasa Tribuners, dalam wawancara eksklusif, Tribun Lampung selalu menghadirkan narasumber untuk berbincang bersama dengan Mutiara terkait dengan salah satu topik tertentu. Dan kali ini ada salah satu berita yang sedang viral atau hype banget dan menjadi atensi dari masyarakat, khususnya masyarakat Lampung. Dan itu adalah berita terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang suami kepada istri dengan cara meracuni istrinya. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan memberikan informasi secara lengkap mengenai peristiwa pembunuhan tersebut, yakni dari Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang, AKP Wido. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Mbak Mutia. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang karena sudah meluangkan waktunya ya di tengah kesibukannya untuk berbagi bersama dengan Tribuners di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, ini masih di kantor atau udah pulang ini Bang? Masih di kantor. Oke, nah langsung aja nih ya Bang terkait dengan pembahasan yang akan kita ulik pada hari ini, yaitu kan terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang baru saja terjadi beberapa hari lalu nih Bang. Sebenarnya terkait dengan pembunuhan tersebut, apakah motifnya benar-benar dikarenakan asmara atau sebenarnya ada motif lainnya Bang? Jadi terkait dengan adanya peristiwa pembunuhan berencana yang mana memang menjadi perhatian daripada masyarakat saat ini, dari tim Satreskrim Polres Tulang Bawang sendiri berdasarkan penyelidikan kami dari beberapa saksi-saksi maupun dari informan kami, bahwa saya memang kami menyimpulkan untuk terkait motif kejahatan sendiri adalah memang murni terkait dengan asmara yang mana dari tersangka ini meminta izin kepada si korban untuk menikah kembali dengan adik kandung si korban itu. Namun seketika itu ditolak oleh si korban, maka dari itulah timbulnya adanya sifat sakit hati daripada si tersangka, sehingga menimbulkan niat jahat untuk melakukan pembunuhan ini kepada istrinya. Oke, nah jadi memang murni ini ya karena asmara di mana si suami ini meminta izin untuk menikahi ya Bang ya, adik dari sang istri nih Bang ya. Nah terkait dengan kronologinya nih Bang, seperti apa sih Bang sebenarnya kronologi dari peristiwa kasus pembunuhan terhadap istri ini Bang? Jadi dapat saya sampaikan secara garis besar terkait dengan kronologis terjadinya peristiwa pembunuhan berencana dan juga kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban meninggal, bahwa peristiwa itu terjadi pada 16 Maret 2023. Jadi ketika itu, pada hari itu si tersangka memulangkan jenazah korban ke rumah kediaman orang tua daripada korban. Dari situ jenazah korban sudah dalam kondisi dikafan dan sudah tertutup oleh kain kafan. Pihak warga daripada si korban ini merasa curiga pada saat itu, karena dengan dalih sudah dimandikan di kediaman si tersangka pada saat itu. Maka dari itu kakak kandung daripada si korban ini ingin memandikan kembali ketika sampai di kediaman orang tua korban. Setelah dibuka kain kafan tersebut, ditemukan adanya bekas darah pada bagian mulut korban dan juga adanya luka lebam pada bagian kaki. Dari hal tersebutlah pihak keluarga melaporkan hal tersebut kepada kami. Dengan dasar awal informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan terkait dengan adanya kematian yang diduga tidak wajar daripada si korban berinisial SI ini. Lalu setelah itu
kami melakukan penyidikan lebih dalam lagi terkait adanya informasi tersebut, dan kami menemukan fakta-fakta bahwasannya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ternyata adanya jalinan hubungan asmara gelap antara adik kandung daripada korban dengan si tersangka ini. Sehingga pada bulan Februari tahun 2023, adik kandung daripada korban ini menyampaikan kepada tersangka bahwasanya yang bersangkutan telah hamil. Dan memang sudah kami lakukan pemeriksaan terkait hal tersebut, mengingat adik daripada korban ini masih dikategorikan anak di bawah umur. Dalam artian dalam hal ini kami kategorikan anak berhadapan dengan hukum, karena yang bersangkutan saat ini juga selaku korban dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur. Oke, baik. Dari situlah timbul niat dan dorongan daripada si tersangka ini untuk menikahi adik korban. Karena dari motif pribadi si tersangka ini juga, yang bersangkutan menginginkan seseorang anak berjenis kelamin laki-laki. Karena pada saat ini antara korban dan tersangka ini memang sudah memiliki anak, namun berjenis perempuan semuanya. Dengan dalih seperti itu, itulah menjadi salah satu motif juga daripada tersangka untuk menjadi dorongan untuk menikahi adik daripada si korban itu. Oke. Nah, Bang, tadi kan dijelaskan ya, ternyata selain motif asmara juga dikarenakan memang tersangka sendiri ingin memiliki seorang anak laki-laki ya Bang, bisa dikatakan seperti itu. Dan juga memang kebetulan si tersangka dan korban ini memang belum dikaruniai anak laki-laki, di mana mereka hanya memiliki anak perempuan. Nah, pihak kepolisian terkait dengan kasus pembunuhan ini sendiri kan menyebut kalau kasus ini sebenarnya adalah pembunuhan berencana. Sebenarnya apa sih Bang yang mendasari bahwasannya kasus pembunuhan seorang istri oleh suami ini disebut sebagai pembunuhan berencana, Bang? Jadi kami sampaikan terkait dengan perkara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa memiliki delik dan unsur pasal yang berbeda. Yang mana hal itu terdapat perbedaan pada mens reanya, yaitu niat jahat. Kedua delik itu memiliki niat jahat sama, namun serangkaiannya berbeda. Jadi ketika kita golongkan dan kita masukkan dalam unsur pasal pembunuhan berencana, dalam artian sudah ada jeda waktu ataupun rentetan-rentetan tahapan yang sudah dipikirkan dan dilakukan oleh si tersangka ini untuk mencapai tujuannya, yaitu melakukan pembunuhan terhadap sasarannya. Maka dari itu kita masukkan dalam unsur pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana, mengingat memang dari awal si tersangka ini memesan racun, zat beracun berjenis potasium cyanida ini memang sudah beberapa hari jeda sebelum terjadinya tindakan pembunuhan tersebut. Karena yang bersangkutan memesan potasium tersebut dari aplikasi belanja online yaitu Shopee. Setelah sampai di lokasi rumah, racun ini belum secara langsung diminumkan kepada si korban. Itu ada jeda beberapa hari dulu, disimpan dulu oleh si tersangka untuk mencari waktu yang tepat meminumkan kepada si korban ini. Oke, nah tadi kan bisa dijelaskan bahwa memang pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ini bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana ya. Nah Bang, sebenarnya terkait dengan kasus pembunuhan ini bukti spesifik awal seperti apa sih Bang yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang bisa menjadi kunci untuk membongkar skenario kasus ipar adalah maut yang disusun rapi oleh tersangka ini Bang? Ya. Jadi bukti awal terkait dengan kasus pembunuhan berencana ini, kita berangkat dari
objek utama, yaitu adalah mayat. Mm-mm. Mayat tersebut adanya ciri-ciri kekerasan. Dalam artian kita menyimpulkan bahwasanya si korban ini meninggal secara tidak wajar. Itulah menjadi petunjuk kita. Lalu yang kedua, setelah kita melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa barang-barang yang kami jadikan barang bukti perkara, di situ kami menyimpan sisa pembelian zat beracun potasium sianida yang mana memang disimpan oleh si tersangka ini di kediamannya. Oke, baik. Dan hal itu diakui langsung oleh si tersangka ini bahwasanya memang yang bersangkutan menggunakan zat beracun ini yang biasanya digunakan untuk meracuni ikan itu untuk membunuh istrinya. Lalu yang kedua kami menyita juga satu buah gelas yang mana di situ digunakan oleh si tersangka untuk memaksakan meminumkan pada korban. Berikut juga ada termos dan juga ada sendok, satu buah sendok yang dibuat mengaduk potasium tersebut. Oke. Nah, seperti apa namanya diketahui ya, berdasarkan informasi yang barusan beredar nih Bang, kabarnya korban sendiri itu belum lama ini selesai dilakukan ekshumasi nih Bang. Kalau boleh tahu seperti apa Bang hasil dari proses ekshumasi ini Bang? Baik, jadi kegiatan ekshumasi ini adalah rangkaian kegiatan penyidik yang berwenang untuk mencari penyebab kematian daripada korban ini yang sudah dikuburkan terlebih dahulu sebelum adanya pengungkapan terkait dengan perkara pembunuhan ini. Jadi kami dengan gabungan tim forensik Polda Lampung pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 melakukan kegiatan ekshumasi ini di tempat pemakaman umum Tridharma Wirajaya. Di situ kami mengambil beberapa sampel dari tubuh jenazah tersebut, yang mana nantinya kita kirimkan melalui metode scientific crime investigation. Kita berkoordinasi dengan laboratorium forensik Mabes Polri. Jadi nantinya kandungan cairan yang sudah kami ambil dari jenazah si korban ini akan kami uji laboratorium di laboratorium forensik. Di situ akan kami ketahui apakah nantinya memang adakah kandungan zat beracun potasium sianida atau tidak pada tubuh korban ini. Oke. Nah, lalu untuk prosesnya sendiri Bang sampai bisa dikatakan didapatkan hasilnya itu butuh berapa lama Bang kalau boleh tahu waktunya? Nah, karena itu ada 7 sampel yang kami ambil dari jenazah kemarin. Biasanya estimasi sampai dengan keluar hasil dari laboratorium forensik itu seminggu sampai dengan 2 minggu. Begitu barang sampai di tempat laboratorium tersebut. Oke. Nah, semisal nih Bang hasilnya sudah keluar dan ternyata dinyatakan bahwasannya di tubuh korban ini memang terdapat kandungan potasium sianida tadi yang merupakan racun yang menjadi salah satu penyebab meninggalnya korban nih. Lalu selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Bang untuk menangani kasus ini setelah dinyatakan seperti itu? Tentunya kami akan menjadikan salah satu bagian alat bukti dari hasil laboratorium forensik tersebut. Karena kami selaku penyidik mengejar pembuktian daripada suatu perkara tindak pidana. Jadi ketika suatu tindak pidana itu sudah kami lakukan pembuktian berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana di situ minimal 2 bukti yang cukup, kami sebagai penyidik dapat ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk memastikan lagi, karena hal ini terkait dengan objek pembunuhan, maka itu kami harus mengintensifkan terkait dengan apakah kekerasan yang didapatkan oleh si korban ini sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Oke. Nah, tadi kan Bang ini Abang menjelaskan bahwasannya pelaku ini mendapatkan racunnya yakni berupa potasium sianida ini melalui
situs online ya Bang, penjualan online yaitu Shopee kan. Nah, dari Ya, mana betul. sih Bang sebenarnya pelaku mendapatkan informasi bahwasannya si potasium cyanida ini adalah racun yang berbahaya yang bisa membahayakan nyawa korbannya nih Bang? Jadi tersangka sendiri mendapatkan informasi tersebut melalui aplikasi media sosial YouTube. Jadi tersangka ini melihat dan mempelajari di aplikasi media sosial YouTube itu apakah berbahayanya zat beracun potasium cyanida ini bila mana masuk ke dalam tubuh manusia. Dari situlah yang bersangkutan ini memiliki pemikiran, memiliki modus operandi untuk melakukan pembunuhan tersebut kepada istrinya. Lalu terkait dengan kasus pembunuhan ini sendiri nih Bang, apa pasal yang dikenakan kepada pelaku dan ancaman hukuman seperti apa yang diterima pelaku kalau misal memang pelaku ini melakukan Hmm, pembunuhan berencana dengan disertai bukti-bukti tadi yang sudah dijelaskan oleh hmm, Abang sendiri? ya. Jadi pasal yang kami kenakan terhadap perkara pembunuhan berencana disertai dengan kekerasan di rumah tangga yang menyebabkan korban meninggal dunia, kami terapkan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Di situ mengandung konsekuensi hukum eh, penjara 15 tahun seumur hidup, bahkan bisa sampai dengan hukuman mati. Oke baik, jadi maksimal hukumannya adalah penjara seumur hidup ataupun hukuman mati ya Bang ya? Ya, betul. Oke, Bang Wido, terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendiri, apa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa meminimalisir kasus serupa ini agar tidak terjadi kembali nih Bang? Kami dari pihak kepolisian Polres Tulang Bawang terkait dengan upaya-upaya himbauan kepada masyarakat tentunya eh, agar lebih komunikatif dan interaktif antar sesama keluarga. Karena hal ini memang sudah menjadi hal yang cukup lama terjadi perselingkuhan antara adik korban dengan tersangka ini yang mana sudah 22 tahun berlangsung. Dalam artian dalam jangka waktu 2 tahun itu ada suatu pembiaran dari pihak keluarga. Dalam hal ini dengan tujuan bila mana dari pihak keluarga mengetahui hal tersebut, paling tidak ada suatu solusi yang bisa diambil nantinya dan tidak ada eh, pikiran atau niat jahat dari seseorang itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang bisa dikatakan melanggar koridor-koridor hukum. Oke, baik. Lalu terkait pertanyaan terakhir nih Bang, untuk Ya. masyarakat khususnya di Lampung sendiri, seperti apa imbauan dari pihak kepolisian agar mungkin tingkat kejahatan di Lampung ini bisa menurun nih Bang? Imbauan dan saran kepada masyarakat di Lampung Bang. Baik, kami menghimbau dari Satreskrim Polres Tulang Bawang menyampaikan dalam momen kali ini tindak pidana kejahatan eh, tidak akan hilang apabila kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Hal itu tentunya berkaitan dengan berbagai macam faktor-faktor kehidupan dari Polres Sosbudkam. Dalam hal ini kita masyarakat Indonesia kita ketahui kita mengedepankan sistem yang dinamakan gotong royong. Dalam hal ini kita harus peduli sesama teman, keluarga ataupun tetangga. Sehingga kami memiliki konsep kepolisian tersebut, maka dari itu ada yang namanya Babin Kamtipmas di setiap desa. Dan Babin Kamtipmas itu memiliki kewajiban untuk melekat. Seharusnya untuk menekan hal-hal yang mengarah ke tindakan kejahatan
dari pihak aparatur pemerintahan, dalam hal ini bisa dikatakan aparatur desa maupun aparatur kecamatan, dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari skup terkecil yaitu Babin Kaptipas untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Baik. sehingga tidak mencuat sampai ke mengarah tindakan kejahatan. Oke, baik. Terima kasih Bang Wido atas saran dan imbauannya kepada masyarakat Lampung, khususnya Tribuners di rumah. Dan mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir ya Bang dalam sesi wawancara eksklusif kita pada hari ini. Dan saya ucapkan Oke. juga terima kasih banyak Bang atas waktu dan informasinya karena telah meluangkan ya di tengah kesibukannya untuk berbagi bersama dengan Tribuners di rumah. Sampai jumpa Bang di lain waktu. Oke, Mbak Mutia, sama-sama. Ya baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan wawancara eksklusif bersama dengan Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang yaitu AKP Wido, di mana kita membahas tentang seperti apa sih kronologi dari kasus seorang suami yang membunuh sang istri dikarenakan asmara menggunakan racun putas. Ya Tribuners, sepertinya memang kejahatan ini selalu menjadi hal yang luar biasa, menjadi atensi dari masyarakat karena memang dari kejahatan sendiri ini menimbulkan korban jiwa. Dan salah satu kasus yang memang menjadi atensi dari masyarakat Lampung saat ini adalah kasus yang terjadi di Tulang Bawang di mana seorang suami tega membunuh sang istri. Tribuners di rumah, tadi seperti yang sudah diimbau oleh pihak kepolisian di mana kita sebagai masyarakat harus lebih meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus juga mendekatkan diri kita dengan keluarga, orang-orang di sekitar kita, dan jika ada masalah jangan lupa kita untuk menceritakannya kepada orang terdekat agar kejahatan ini bisa terhindar. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja wawancara eksklusif Mutiara bersama dengan Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Wido, dan sampai jumpa di wawancara eksklusif lainnya. Kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.